Bukan satu dua nasabah yang sudah mendapatkan surat cinta dari pinjol atau surat somasi dari pinjam online. Bahkan bisa dibilang ratusan, bahkan ribuan nasabah sudah mendapatkan surat tersebut. Cuman pertanyaan besarnya, buat kita yang mendapatkan surat somasi dari pinjam online, apakah itu surat somasi dari pengadilan, atau surat somasi dari polisi, atau surat somasi dari hutang kita? Nah, mungkin sebagian nasabah yang gagal bayar di pinjol legal ya, ketika mendapatkan surat somasi ini itu panik. Karena seperti yang kita tahu, surat somasi itu untuk apa kan? Cuman tidak semua berkaitan dengan hukum. Ada juga yang berpikir kalau kita mendapatkan surat somasi seperti ini, lebih tepatnya kita akan datangi desa lapangan nantinya. Nah, untuk jawabannya, kamu simak baik-baik deh video ini, karena ini sangat penting sekali. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Emang tidak bisa dipungkiri ya, siapa sih yang tidak takut tiba-tiba ada surat somasi datang ke rumah kita. Sedangkan kita posisinya lagi galbay atau gagal bayar di salah satu pinjam online. Dan di surat somasi tersebut itu tertera seperti jumlah utang kita, dari pinjol mana, itu sudah jelas seperti itu. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah kita bisa dibawa ke pengadilan atau kita itu akan dipanggil ke polisi karena mendapatkan surat somasi tadi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena perlu kamu catat ya, surat somasi itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Maksudnya ini berlaku di pinjol aja ya, tidak kuat dengan hukum. Kenapa? Karena semua yang galbay atau bayar di pinjol legal ya, mau kamu galbay belasan juta, puluhan juta, ujung-ujungnya itu perdata, bukan pidana. Perdata itu nama kamu masuk SLIK OJK, masuk BI checking, tidak ada ke jalur pidana. Nah, surat somasi ini bukan hal yang seperti itu, tapi surat somasi ini atau surat cinta ya, dia ini memperingati saja supaya kamu untuk membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Lebih tepatnya untuk menekan nasabah, supaya si nasabah ini berpikir, wah, kita sudah dapat surat somasi, apakah akan dibawa ke pengadilan atau akan dibawa ke jalur hukum karena sudah dapat surat tersebut. Dan kita bisa berpikir lagi, mungkin aja akan didatangi desa lapangan, padahal itu hanya peringatan saja. Ya emang tujuannya untuk menekan nasabah yang gagal bayar di pinjol legal, supaya si nasabah tadi itu takut, supaya si nasabah tadi itu panik ya saat mendapatkan surat tersebut. Dan mau tidak mau, kita membayar pinjaman kita di pinjol yang kita galbay. Karena emang ya, yang namanya utang piutang kan itu wajib dibayar. Tapi kalau posisi kita ekonomi sedang turun drastis, kita di PHK dari pekerjaan ya, ya kita utamakan kebutuhan keluarga kita dulu ya. Jangan utamakan kebutuhan pinjol. Jadi utamakan keluarga dulu, baru pinjol. Kalau keluarga udah terutamakan, ya itu terserah mau bayar atau tidak, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Karena seperti yang saya bilang, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Cuman tentang surat somasi ini ya, kamu nggak usah berpikir kemana-mana seperti dibawa ke hukum, dibawa ke pengadilan, lain-lain. Itu tidak ada. Itu hanya peringatan saja untuk menekan nasabah yang galbay atau bayar di pinjol legal tersebut. Jadi buat kamu yang simak video ini, apakah kamu sudah mendapatkan surat somasi atau sering mendapatkan surat somasi? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Apa kamu panik, berpikir lain-lain? Seperti yang saya bilang tadi ya, seperti dibawa ke hukum dan lain-lain. Mulai sekarang kalau kamu mendapatkan surat cinta atau surat somasi ya, kamu nggak perlu panik, kamu nggak perlu takut. Karena itu hanya peringatan saja untuk menekan kita sebagai nasabah yang gagal bayar di pinjam online. Nah, jadi itulah pembahasan tentang surat somasi dari pinjaman online atau surat cinta dari pinjol legal ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa sedikit menenangkan kalian yang sudah mendapatkan surat tersebut. Karena biasanya ya, surat somasi ini tidak dikirim secara fisik aja loh. Bisa seperti lewat email, lewat WA, ataupun lewat SMS ya. Tidak dikirim langsung ke rumah aja. Ada beberapa metode seperti yang saya bilang tadi ya. Lewat email, WA, ataupun dikirim secara langsung. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Buatkan juga yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.